Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, bagaimana kabar kalian? Sobat Teknik pasti pada tahu mengenai sistem pengendalian. Nah, kebanyakan sinyal kontrol yang dihasilkan oleh controller itu tidak cukup kuat dayanya untuk men-replan, sehingga diperlukanlah sebuah aktuator. Lalu, apa sih aktuator itu? Nah, pada video kali ini, mari kita bahas bersama pemahaman mengenai aktuator, jenis aktuator, dan macam-macam aktuator listrik. Sobat Teknik, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasan dan pastikan Sobat Teknik nonton video ini sampai akhir. Aktuator adalah sebuah sistem yang diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik, kemudian dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang dimana terprogram diantaranya yaitu microcontroller. Aktuator merupakan elemen yang mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya, misalnya kecepatan putaran. Nah, untuk meningkatkan tenaga mekanik aktuator ini dapat dipasang sistem yaitu sebuah sistem gearbox, di mana dalam perspektifnya kontrol aktuator dapat dikatakan sebagai 1. Pintu kendali ke sistem, 2. Pengubah sinyal listrik menjadi besaran mekanik. Adapun fungsi aktuator tersebut sebagai 1. Penghasil gerakan, 2. Gerakan rotasi dan translasi, 3. Aktuator dalam simulasi cenderung dibuat linear, 4. Aktuator real cenderung dibikin non-linear. Nah, terdapat 3 jenis aktuator yaitu 1. Aktuator listrik, 2. Aktuator hidrolik, 3. Aktuator pneumatik. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai jenis aktuator listrik. Aktuator listrik merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanik. Prinsip kerja aktuator ini listrik mempunyai koil sebagai penggeraknya, di mana ketika koil mendapat suplai tegangan, maka koil tersebut akan berubah menjadi medan magnet. Dan medan magnet inilah yang akan menimbulkan energi listrik untuk dapat dirubah menjadi gerak mekanis. Nah, dari pernyataan di atas, aktuator listrik terdapat berbagai macam. 1. Yaitu solenoid. Solenoid merupakan katup yang dikendalikan dengan arus listrik baik AC maupun DC melalui kumparan. Solenoid ini merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam sistem fluida. Adapun prinsip kerjanya yaitu katup listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya. Ketika koil mendapat suplai tegangan, maka koil tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakkan plunger pada bagian dalamnya. Ketika plunger ini berpindah posisi, maka pada lubang keluaran dari solenoid akan keluar udara bertekanan yang berasal dari suplai pada umumnya. Yang kedua yaitu motor DC. Motor DC merupakan suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik dari arus searah menjadi gerak atau energi mekanik. Bagian utama motor DC ini adalah stator dan rotor. Stator adalah kumparan medan pada motor DC. Bagian ini merupakan bagian yang tidak berputar. Dan rotor adalah kumparan jarak pada motor DC. Bagian ini merupakan bagian yang berputar. Yang ketiga yaitu motor servo. Motor servo merupakan motor listrik yang menggunakan sistem closed loop. Motor servo menyampaikan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear yang akan memperlambat putaran motor dan meningkatkan torsi motor servo, rangkaian kontrol dan potensiometer yang berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. Yang keempat yaitu motor listrik AC. Motor listrik AC adalah sebuah motor yang mengubah arus listrik menjadi energi gerak maupun mekanik daripada rotor yang ada. Motor listrik AC tidak terpengaruh oleh kutub positif maupun negatif dan bersumber tenaga listrik. Berdasarkan sumber dayanya, motor listrik AC dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya sinkron dan sumber daya induksi. Disebut sumber daya sinkron karena putaran motor sama dengan putaran plug magnet. Sedangkan sumber daya induksi merupakan motor yang sumber tegangan AC-nya dihubungkan pada stator, bukan pada rotor. Nah, Sobat Teknik, itulah pemahaman mengenai
aktuator, jenis aktuator, dan macam-macam aktuator. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan jangan lupa tinggalkan pesan, saran, kritik, dan koreksiannya di kolom komentar di bawah ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.